perubahan pasti terjadi, cepat atau lambat, suka atau tidak suka, perubahan itu pasti terjadi pada diri Anda semua, pada kita semua, termasuk diri saya sendiri. Tidak ada dunia yang langgeng adalah perubahan itu sendiri. Bagaimana kita merespon perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk masa krisis pandemik Corona COVID-19 ini adalah kita bisa menikmati dan bisa menghargai perubahan itu sendiri. Sebagaimana kita menikmati dan juga menghargai perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Selamat siang Bapak Ibu semua, selamat bergabung di sesi Virtual Learning Festival bersama dengan Formasi Akoloadia Group. Dan saat ini Bapak Ibu, topiknya yaitu Creating Positive Mindset in Facing Time of Crisis yang akan difasilitasi oleh Bapak Muhammad Yunus. Dan sebelumnya perkenalkan nih Bapak Ibu, saya Eva Kartika. Mungkin Bapak Ibu udah pernah ngeliat nih selama sesi festival dari hari kemarin. Dan semoga Bapak Ibu semua yang bekerja di rumah maupun bekerja di kantor tetap sehat ya Bapak Ibu dan tetap jaga kesehatan. Dan kepada Bapak Yunus untuk sesi hari ini saya persilahkan waktu dan tempatnya Bapak. Oke, makasih Mbak Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Salam sejahtera. Siang hari ini di di bulan Ramadan, tentu saja saya juga mengucapkan kepada teman-teman dan Bapak Ibu yang sedang berpuasa, menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita dimudahkan sampai selesai ya, sampai menjelang hari raya Idul Adha. Jadi kebetulan pada siang hari ini waktu durasi 1,5 jam ini saya manfaatkan sesuai dengan flyer bahwa kita akan berbagi tentang bagaimana membangun mindset positif dalam masa krisis gitu ya. Nah, ini kayaknya ada 1-2 saya cukup familiar wajahnya, tapi mungkin ada teman-teman sebagian belum mengenal saya. Jadi saya nanti lebih akan lebih banyak antara tatap muka juga saling juga lihat. Nanti saya menggunakan slide juga. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman bisa memperhatikan slide-nya, gitu ya. Nah, oke. Nah, sesuai dengan judulnya adalah Creating Positive Mindset in Facing Time of Crisis. Ya. Nah, ini tentang profil saya, Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi saya praktisi HR selama 30 tahun, kemudian juga saya juga fokus di sebagai trainer, sebagai coach, sebagai grafolog, sebagai asesor, kemudian juga sebagai guest lecturer dan sebagai lie detection expert. Nah, ini sedikit banyak membantu saya juga di dalam sharing kepada Bapak Ibu pada siang hari ini, ya. Oke, tetap semangat nih Bapak Ibu ya. Oke. Nah, tentu saja perlu kita ketahui bahwa perubahan di dalam kehidupan kita pasti terjadi. Apapun yang terjadi kehidupan kita sejak kita lahir sampai hari ini, tentu saja begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk juga yang terjadi adalah masa pandemik pada hari ini yang kita alami sudah beberapa bulan ya. Beberapa bulan kita alami. Nah, perubahan-perubahan apa saja dalam kehidupan kita, tentu saja Bapak Ibu dan teman-teman merasakan dari usia, kemudian perubahan-perubahan perilaku, perubahan kebiasaan atau apapun, juga termasuk juga perubahan-perubahan di mana termasuk dalam kehidupan sosial, kehidupan karir Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi tentu saja begitu banyak perubahan yang kita alami, termasuk perubahan yang sangat signifikan yang kita alami pada masa sekarang adalah masa di mana saya menganggapnya krisis ya. Masa krisis yang begitu banyak, dampaknya begitu besar, terutama juga bagi kita semua teman-teman yang memang sebagai karyawan juga sebagai praktisi atau apapun di pekerjaan gitu ya. Tentu saja dampaknya besar sekali ya. Termasuk juga sosial masyarakat, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sangat berdampak terhadap adanya wabah COVID-19 ini. Nah, yang kita ketahui bahwa di sini perubahan-perubahan yang sudah kita alami ya, dari masa perkembangan teknologi, perubahan kebijakan, demografi dan sebagainya. Tentu saja perubahan-perubahan itu sudah sebagian atau beberapa teman-teman yang memang belum mengalami, ada beberapa poin yang dilihat daripada slide ini. Yang tentu saja yang kita alami
itu saya menganggap ini sebagai global warming karena ini juga dialami oleh tidak hanya di negara kita tapi juga di banyak negara mengalami hal yang sama, mengalami yang namanya dampak pandemik COVID-19. Ya. Nah, bagaimana kita merespon perubahan-perubahan yang terjadi termasuk masa krisis pandemik Corona COVID-19 ini adalah kita bisa menikmati dan bisa menghargai perubahan itu sendiri. Sebagaimana kita menikmati dan juga menghargai perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita dari kecil hingga kita dewasa sampai perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan berkarir kita. Gitu ya. Nah, ini penting sekali. Artinya kenapa saya sampaikan demikian, kita nikmati dan kita hargai. Ini halnya seperti adanya perubahan ketika kita satu contoh sederhana ketika misalnya kita masuk ya, teman-teman masuk berkarir sebagai new entry di perusahaan gitu ya, dengan walaupun teman-teman dengan berbagai latar belakang pendidikan maupun strata pendidikan, tapi tentu saja mengalami yang namanya suatu perubahan, adaptasi dengan perubahan, di mana teman-teman kan harus mengenal organisasi, tentu saja mengenal dengan baik pekerjaan dan sebagainya. Teman-teman perlu beradaptasi. Tentu saja perubahan-perubahan yang terjadi yang kita alami, contoh dalam pekerjaan itu juga ya tentu saja tidak menyenangkan. Perubahan-perubahan itu tentu saja orang-orang mengatakan ada sebagian orang itu menyakitkan dan sebagainya. Ada masa di mana benturan-benturan terjadi ketika kita mengalami perubahan. Termasuk hal-halnya termasuk kita juga mengalami proses di mana kita memulai dari sesuatu yang belum kompeten menjadi kompeten. Itu juga melalui proses di mana perubahan-perubahan itu muncul, kemudian kita respon. Nah, tergantung setiap orang bagaimana meresponnya itu lebih penting. Nah, ada orang yang menikmati dengan perubahan itu, ada yang menghargai, ada yang bahkan tidak menghargai dan bahkan cenderung menghindari perubahan yang terjadi. Ya, kembali lagi bahwa risetnya adalah bahwa itu tergantung bagaimana setiap orang itu merespon. Nah, ini penting bagaimana kita membangun mindset positif, bagaimana kita menikmati dan menghargai perubahan itu sendiri. Nah, yang penting adalah satu, poinnya adalah jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Perubahan pasti terjadi, cepat atau lambat, suka atau tidak suka, perubahan itu pasti terjadi pada diri Anda semua, pada kita semua, termasuk diri saya sendiri. Ya, yang terpenting adalah kita tidak pernah menyerah. Kita tidak pernah tahu batasan mana kita bisa merespon, bisa beradaptasi dengan cepat atau lambat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan ini, termasuk yang kita hadapi. Gitu ya. Nah, satu hal yang penting diketahui oleh teman-teman bahwa ada perubahan-perubahan atau ada hal-hal yang dalam kehidupan kita itu adalah di mana ada lingkaran kepedulian di luar kewenangan kita, di luar dari otoritas kita, di mana itu pasti terjadi. Kita mau tidak mau menerima itu ada, gitu ya. Nah, ini adalah lingkaran kepedulian. Lingkaran kepedulian ini adalah hal-hal yang tidak bisa kita kita tidak bisa tolak, tapi itu ada. Nah, ini yang penting adalah bagaimana kita merespon lingkaran kepedulian. Jadi banyak hal, contoh misalnya perubahan kebijakan yang terjadi, kemudian adanya perubahan di misalnya adanya perubahan cross generation, beda generasi dan sebagainya, itu juga mempengaruhi juga dalam bagaimana kita merespon. Itu dimasuk dalam kategori lingkaran kewenangan atau hal-hal yang tidak bisa kita pengaruhi, tidak bisa kita langsung intervensi karena itu adalah di luar dari otoritas atau kewenangan kita. Nah, ada hal-hal yang di dalam lingkaran pengaruh adalah kewenangan kita, adalah itu yang bisa kita pengaruhi. Termasuk bagaimana kita merespon adanya wabah, kemudian adanya aturan PSBB, kemudian bagaimana perusahaan memberlakukan work from home dan sebagainya, termasuk bagaimana fakta yang terjadi banyak ada sebagian dari teman-teman kita yang kurang beruntung gitu ya, harus mengalami misalnya adanya pengurangan pendapatan, kemudian juga bahkan juga harus terpaksa kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Nah, itu bagaimana ada hal-hal yang kita bisa pengaruhi. Jadi ada dua di dalam kehidupan kita, adalah hal-hal yang di luar dari kewenangan kita atau di luar otoritas kita, ada yang di dalam pengaruh kita, gitu ya. Nah, di sini adalah yang terpenting satu hal. Poinnya adalah kuncinya adalah punya mindset yang positif, punya berpikir yang positif. Itu lebih penting. Kenapa? Kenapa saya mengatakan demikian? Kenapa? Pikiran dan tubuh kita adalah satu sistem. Ketika pikiran kita berpikiran A, berpikiran negatif,
tubuh akan bereaksi sesuai dengan apa yang dipikirkan. Jadi artinya contoh, dalam kondisi wabah seperti ini, kalau misalnya pikiran kita mengatakan bahwa buat apa sih, biarkan saja itu juga nanti berlalu, nggak usahlah melakukan apa-apa. Jadi timbulnya adalah kita jadi cenderung malas, kemudian kita jadi tidak kreatif, kemudian kita menyalahkan keadaan. Jadi banyak determinisme lingkungan, determinisme sosial dan sebagainya yang mengakibatkan akhirnya pikiran-pikiran itu muncul sehingga tubuh akan mereaksi, tubuh akan merespon sesuai dengan apa yang dipikirkan. Jadi kalau pikiran kita berpikir bahwa wah dengan adanya COVID ini apa sih hikmahnya gitu. Apa sih manfaatnya? Apa yang bisa kita lakukan dengan adanya situasi saat ini? Nah, itu pikiran ketika berpikir demikian, tubuh akan merespon itu, tubuh akan mencari kira-kira ide apa yang bisa saya lakukan. Apa yang saya bisa perbuat dengan kondisi yang mungkin berbeda dari biasanya, berbeda dari kondisi normal yang Bapak Ibu dan teman-teman rasakan dan jalani saat ini. Ya, tubuh dan pikiran adalah satu sistem. Itu adalah salah satu yang membuat bagaimana membangun mindset positif di dalam pikiran kita adalah ketika kita berpikir ini positif, tubuh akan merespon positif, mengeluarkan ide-ide yang positif, kemudian tubuh juga akan bagaimana kita bereaksi dengan perkataan yang positif, kemudian juga akan membentuk suatu perilaku yang positif, sehingga akhirnya bagaimana kebiasaan-kebiasaan itu tumbuh yang positif karena itu didasarkan dari pikiran-pikiran yang sudah kita bangun dari pikiran-pikiran yang positif, gitu ya. Nah, kuncinya adalah di dalam pikiran kita, pentingnya adalah apa yang kita pikirkan itu adalah kuncinya. Ya, gitu. Ya. Kemudian kita tidak perlu a priori terhadap perubahan itu sendiri karena perubahan itu pasti terjadi. Suka atau tidak suka, Bapak Ibu dan teman-teman pasti akan mengalami suatu perubahan. Ya, tidak ada dunia yang langgeng adalah perubahan itu sendiri, gitu ya. Oke. Nah, satu hal yang terpenting adalah juga optimis. Dalam satu kondisi di awal-awal terjadinya COVID, ada banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Ada teman-teman yang sebagian yang langsung sudah diputuskan bahwa kita work from home. Ada yang masih teman-teman, ada sebagian yang masih bekerja. Dan banyak sekali perubahan-perubahan itu muncul. Sampai ada sebagian yang saya dapat info dari beberapa teman saya yang terpaksa harus mengurangi jumlah karyawan dan sebagainya. Dan tentu saja ini yang mungkin tidak dialami oleh sebagian dari kita dan sebagainya, ya. Nah, yang satu hal adalah kenapa penting kita optimis. Optimis adalah setitik optimis membawa satu perubahan. Karena apa? Optimis sedikit walaupun sedikit, tapi itu adalah seperti oase yang membantu kita, mendorong kita untuk lebih bagaimana kita punya semangat spirit untuk keluar dari zona di mana kita terlalu nyaman, terlalu merasa bahwa kita tidak punya spirit apa-apa di dalam terjadinya masa krisis ini, gitu ya. Nah, penting artinya, saya yakin bahwa setiap masalah dalam kehidupan kita ada hikmah tersembunyi di balik setiap kejadian, masalah atau apapun dalam kehidupan kita. Pasti, ya. Dan saya sangat memahami itu dan sangat meyakini itu. Nah, ada berapa yang saya share ke Bapak Ibu dan teman-teman di sini adalah hikmahnya. Pertama adalah sama ada COVID, pentingnya memiliki tabungan. Baru kita menyadari bahwa penting banget ya. Saya ketika memutuskan untuk keluar dari BUMD dengan posisi yang yang menurut saya cukup membanggakan saya dan sebagainya dengan pendapatan yang sangat menyenangkan gitu ya. Saya harus putuskan dan saya fokus ke dalam dunia profesional dan coach gitu ya. Itu akhirnya saya menyadari bahwa dalam kondisi COVID ini banyak sekali proyek yang harus diputus. Jadi tidak ada proyek yang bisa berjalan dengan offline training sehingga akhirnya tidak ada pendapatan sama sekali. Itu satu contoh aja ya, saya lebih berbagi kepada Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, kenapa pentingnya milik tabungan? Kenapa? Dalam masa work from home, praktis awal minggu kedua Maret sampai hari ini, praktis saya tidak ada training apapun, jadi artinya tidak ada pendapatan apa-apa. Tapi karena saya sudah menerapkan menabung sedikit-sedikit, bagi saya bukan
bukan sedikit atau banyak tabungan ya, tapi bagaimana esensi dari tabungan itu ketika dalam kondisi force majeure, dalam kondisi kontingensi dan kondisi darurat dan sebagainya, dan itu sangat berguna sekali ya. Jadi artinya di sini salah satu hikmah dari COVID sendiri adalah akhirnya menyadari bahwa kita perlu ya punya tabungan, ternyata penting gitu ya. Nah, itu yang membuat bahwa ini salah satu hikmah yang penting, pertama harus punya tabungan. Nah, kalau pertanyaannya adalah kalau misalnya Pak, kalau cuma gaji saya sedikit gimana? Gaji saya cuma UMR gitu, atau di bawah UMR. Pertanyaan saya adalah apakah tabungan itu memang harus banyak gitu? Banyak atau sedikit, bagaimana kita mengatur manajemen keuangan kita dengan baik gitu ya. Mungkin teman-teman yang gajinya mungkin tidak seberuntung yang lain gitu ya, setidaknya ya minimal 5% aja. Sebenarnya esensinya adalah bagaimana pentingnya punya tabungan sih, gitu ya. Bukan banyak atau sedikit. Kan kembali lagi kepada kapasitas dan kemampuan setiap orang dengan penghasilan dan latar belakang pekerjaan yang berbeda, pasti menurut saya ya itu jadi pertimbangan gitu ya. Esensi di sini adalah pentingnya punya tabungan. Yang kedua adalah kita baru menyadari bahwa memaksa semua orang itu harus hidup sehat, gitu ya. Yang dulu kita mungkin mengabaikan dengan olahraga gitu, olahraga nanti aja deh gitu ya. Karena apa? Kita sibuk dengan kegiatan pekerjaan kita, aktivitas kita, bahkan mungkin dengan teman-teman kita dan sebagainya, sehingga lupa bahwa pola hidup sehat seperti misalnya olahraga secara rutin gitu ya. Mungkin nggak seminggu, nggak harus 4 kali 3 kali, minimal ada olahraga dalam 1 minggu 1 atau 2 kali gitu ya. Kemudian pola hidup sehat di mana membiasakan kita untuk senantiasa untuk cuci tangan gitu ya, dalam kondisi kita memakan, kita pergi dari manapun gitu ya, membiasakan untuk selalu cuci tangan gitu ya. Termasuk juga makanan-makanan yang memang membantu, ya nggak mesti harus makanan-makanan yang memang harga dengan kapasitas konsumsi yang ini nggak perlu ya. Jadi artinya dengan makanan yang cukup sehat seperti sayuran dan sebagainya, buah-buahan, menurut saya termasuk juga ya lauk pauk yang mungkin tidak perlu mahal, tapi ada kadar syarat yang cukup untuk kita support untuk nutrisi kita, itu aja. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mengubah pandangan masyarakat yang selama ini menyepelekan penyakit. Dengan kondisi sekarang ini mengakibatkan setiap orang akhirnya sangat care, sangat peduli bahwa pentingnya kita menjaga kesehatan sehingga terhindar dari penyakit. Ya, selama ini yang dianggap masyarakat bahwa ini nggak apa-apa kok, saya kuat, saya sehat gitu ya. Nah, itu yang seringkali diabaikan oleh kita semua. Mengubah pandangan masyarakat tentang penyakit gitu ya. Yang penting adalah bagaimana kita juga care dengan adanya misalnya social distancing, physical distancing dan sebagainya. Itu memang sangat membantu, artinya adalah kita juga memutuskan rantai dari wabah yang begitu menyebar. Sekaligus juga kita bisa proteksi diri dan keluarga. Bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu atau rekan-rekan kena gitu ya, satu orang, bisa dibayangkan orang satu rumah apa yang terjadi. Kemudian bayangkan ke depan. Kemudian bayangkan juga bagaimana proses penguburan dari korban COVID itu seperti apa. Artinya tidak ditemani oleh keluarga, hanya beberapa orang petugas, kemudian sampai proses dari proses dibawa ke pemakaman dan sebagainya. Jadi coba teman-teman coba renungkan itu, bayangkan seandainya kita dalam posisi di mana kalau kita terjangkit gitu ya. Nah, itu mengubah pandangan kita semua ya. Kemudian adalah dalam kondisi krisis ini adalah tentu saja mendorong peningkatan solidaritas, bagaimana kita rasa solidaritas kita itu lebih bertambah, naik dan sebagainya. Kalau kita semua cermati juga banyak kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian oleh banyak pihak dan sebagainya, dengan memberikan bantuan sembako, bantuan makanan sebagainya, maupun juga misalnya alat-alat seperti APD dan sebagainya. Itu salah satu bentuk solidaritas yang muncul akibat adanya punya kesadaran yang sama, punya solidaritas yang tinggi dari kita semua untuk bagaimana kita bersama-sama memerangi adanya situasi krisis ini, gitu ya. Nah, perlu juga diketahui bahwa hikmahnya, selama kita, contohnya teman-teman yang berada di rumah deh ya, nih contoh teman-teman yang memang work from home gitu ya, ini secara tidak langsung, ini membantu bagaimana meningkatkan kualitas waktu bersama keluarga. Kalau saya percaya itu, kenapa? Waktu kita selama di karantina di rumah gitu ya,
otomatis kan waktu kita hanya ketemu ya itu aja dengan dengan rumah yang mungkin seluasnya mungkin ada teman-teman yang mungkin tidak luas-luas banget gitu ya, tapi artinya kan kita pasti ketemu di situ-situ aja ya, ketemu orang tua, ketemu keluarga, anak istri, kemudian kakak adik dan sebagainya, dan akhirnya membuat peningkatan kualitas secara waktu bersama keluarga menjadi jauh lebih baik ya, yang juga akan didukung oleh bagaimana kita memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Apalagi dalam kondisi bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh dengan kita melakukan banyak ibadah dan sebagainya. Ini adalah momen di mana kita manfaatkan dengan sangat baik meningkatkan kualitas ibadah kita. Artinya di sini adalah unsur spiritualitasnya tinggi. Akibat dari dampak COVID adalah bagaimana meningkatnya sisi spiritualitas dari kita semua, gitu ya. Nah, juga hikmah lainnya adalah kita bagi orang-orang tertentu dalam kondisi krisis akan membangun, akan mendorong, termasuk juga memunculkan kreativitas, inovatif, dan bagaimana kita survival. Jadi ada orang-orang yang survive dengan kondisi banyak keterbatasan, dengan banyak segala situasi yang kurang menyenangkan, di mana juga harus support, harus suffering ya, harus suffer keluarga dan sebagainya, dan mereka tetap berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sebagainya, mengakibatkan mereka jadi survive gitu ya, dan juga jadi kreatif. Yang saya tahu ada sebagian orang-orang, termasuk ada teman-teman saya sebagian besar itu mereka ini kreatif, mereka banting setir ya, mereka jadi reseller, kemudian ada yang jadi distributor, ada yang jadi mereka macam-macam gitu ya, mereka jualan ini itu dan sebagainya. Itu membuat akhirnya muncullah kreativitas, inovatif, dan sense of survival dari kita semua. Dan alhamdulillah ini adalah bentuk-bentuk di mana ketika kita berpikir positif, yang ini adalah hal-hal yang muncul ketika berpikir demikian, gitu ya. Nah, yang lainnya adalah perlu juga kenapa hanya sebagian dari kita atau lebih banyak di luar sana yang kenapa tidak memunculkan dari hikmah-hikmah itu, tidak merespon itu dengan positif. Gitu. Kembali lagi bahwa pasti ada hambatannya kenapa, gitu ya. Nah, setiap orang tidak bisa dipungkiri ada berapa yang memang punya karakter-karakter positif, ada karakter-karakter negatif, di mana itu juga karakter yang positif ini sangat membantu dalam proses membentuk pribadi yang positif. Sementara karakter-karakter yang negatif ini tidak memunculkan itu semua, melainkan akhirnya membuat seseorang bisa mudah depresi, stres, macam-macam dan sebagainya. Nah, kita lihat sama-sama di sini, hambatannya adalah sebagai berikut. Saya nggak tahu apakah ini ada di sebagian, sedikit atau banyak ada di Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Kita perhatikan sama-sama di sini. Di sini ada mental negatif, mental positif. Nah, mental negatif ini adalah karakter-karakter yang ada dimiliki oleh seseorang. Sedikit atau banyak pasti ada. Dan saya pribadi juga mungkin ada ya, sekian persennya juga ada. Tapi artinya bagaimana mana yang lebih dominan itu lebih penting. Kita berpikirnya mana yang lebih dominan untuk membangun sisi positifnya, gitu ya. Nah, ini adalah karakter-karakter mental negatif yang menghambat membangun mindset positif. Nah, sedangkan karakter positif yang membangun karakter positifnya adalah seperti ini, ya. Di sini ada tanggung jawab, percaya diri, sabar, suka tantangan, disiplin, kerja keras, ya, pantang menyerah, menghargai waktu, jujur, nah dan lain-lain. Ini adalah karakter-karakter yang memang sangat membantu seseorang untuk membangun mindset positif dalam kondisi krisis, ya. Coba kita perhatikan, ini adalah mental positif, bedakan mental positif dan mental yang tangguh. Nah, kembali lagi bahwa yang tadi saya sebutkan adalah perilaku-perilaku mental yang positif dan negatif. Nah, kembali lagi mental positif ini menghasilkan mental yang tangguh, negatif menghasilkan mental yang pesimis. Nah, ini kembali lagi ini adalah pilihan dan kebiasaan tentu saja yang dibangun oleh teman-teman, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Gitu ya. Nah, sikap mental negatif dan positif ini kita lihat sama-sama di sini. Nah, ini akan kita lihat seperti apa realitanya. Nah, yang terjadi membentuk karakter mental negatif. Nah, pesimis adalah cemas, takut, pasti, bimbang, ragu, stres dan lain-lain. Tentu saja ini juga dialami oleh sebagian teman-teman kita
dalam kondisi krisis ini, ya. Kondisi krisis ini menghadapi COVID, ini adalah yang ada sebagian yang muncul. Dan menurut saya, ya kalau dalam kondisi konteks yang masih normatif gitu ya, masih manusiawi, wajar lah. Kita ada cemas, takut, iya. Bimbang, stres, itu ada, wajar. Dan saya juga mengalami hal yang sama. Tapi kembali lagi bahwa setelah itu kita berpikir, untungnya buat kita apa? Apa benefitnya? Apa yang kita bisa lakukan? Jadi artinya ini ada manfaatnya nggak buat kita kalau kita memiliki kondisi-kondisi demikian, cemas, takut, pasif, dan sebagainya. Dan ini berbeda sekali dengan positif tangguh, ya. Beda ya, penuh harapan, berani mencoba, aktif, yakin, dan sebagainya. Nah ini realita yang terjadi saya dapati ketika awal-awal konflik terjadi di awal-awal masa-masa sinyal-sinyal ketika misalnya terjadi. Mungkin kalau Bapak Ibu dan teman-teman tahu realitanya bahwa ada orang-orang sebagian yang melakukan semacam panic buying, itu adalah di mana mental negatif pesimis yang lebih dominan. Ya. Jadi kalau saya bandingkan adalah yang negatif pesimis adalah mental scarcity. Orang-orang yang memang kalau contoh ya melakukan panic buying dengan membeli begitu panik membeli membeli bahan pokok makanan dan lain-lain dengan jumlah yang luar biasa gitu ya, seakan-akan ini mau pindah untuk konsumsi berapa lama gitu, berapa tahun gitu ya, jadi berapa bulan gitu ya. Nah, ini adalah mental scarcity, mental ketakutan, mental paranoid yang memang lebih takut kalau misalnya kalau saya nggak buru-buru beli sekarang nanti orang akan mengambilnya, kalau nggak beli sekarang nanti habis, kalau nggak beli sekarang harganya pasti mahal, beli sekarang nanti distributornya atau distribusinya nanti macet dan sebagainya atau dan sebagainya. Nah ini muncul adalah mental scarcity ya. Kalau mental tangguh dalam kondisi seperti ini gitu ya, dia tidak melakukan panic buying gitu ya. Nah kira-kira demikian kalau membandingkannya sebagai contoh yang saya observasi, saya cek dari pada saat COVID terjadi ya, kurun waktu kira-kira 2 bulan lah ya, 2 bulan terakhir ya. Oke. Orang pesimis dengan orang optimis bedanya di mana? Pesimis selalu menemukan kesulitan di dalam kesempitan. Dalam kondisi kesulitan, ini susah kan, sulit ya. Ya ada sebagian yang nggak bisa keluar gitu dari rumah, kemudian juga nggak bisa tugas-tugas keluar kota, kemudian ada yang terpaksa harus libur dan lain-lain gitu ya. Ada sebagian yang akhirnya tokonya tutup karena mulai ditutup misalnya dan sebagainya. Ya, nah dia melihat kesulitan, nah menemukan kesulitan di dalam, ya selalu melihat kesulitan tidak di dalam kesempatan. Nah beda orang yang optimis selalu melihat kesempatan di dalam kesulitan. Bedanya hanya di situ. Jadi tergantung mindsetnya. Kenapa? Nah, ini adalah tentu saja dibangun oleh mindset positif yang sudah kita bangun sebelumnya dengan karakter-karakter yang sebelumnya. Gitu ya. Oke. Nah, perlunya bahwa kita harus ini, bedanya lunak dengan keras. Kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman lunak terhadap kehidupan itu akan keras. Nah, terhadap keras kepada Bapak Ibu dan teman-teman, ya. Ini terlihat pada saat masa karantina, masa PSBB, masa social distancing dan sebagainya. Ini tentu saja ini orang menganggap bahwa ini lumayan, ini keras bagi kita semua. Karena apa? Kalau Anda lunak, jadi Anda akan kehidupan akan keras terhadap Anda. Tapi kalau Anda keras, kehidupan pasti akan lunak terhadap Anda. Nah, contohnya seperti ini. Coba kita bandingkan di sini kalau lunak seperti ini. Nanti aja, malas, nunda-nunda dan sebagainya, bimbang, ragu, cepat puas diri dan sebagainya. Nah ini hidup itu akan keras sama Anda. Tentu saja yang dihasilkan adalah seperti ini. Yang biasa ada kekurangan, gitu ya, kesulitan, kegagalan, keterbatasan dan sebagainya. Ini adalah hasil di mana kita lunak terhadap kehidupan. Dan kehidupan yang keras terhadap diri kita sendiri. Ya, nah kalau kita bandingkan dengan kalau kita keras terhadap diri sendiri, hidup akan lebih lunak dan ini kita bisa rasakan pada saat ini. Ini yang terjadi. Jadi kalau kita bandingkan seperti ini, ya kita keras, kita yakin, kita berani mencoba, berani resiko. Kemudian dalam kondisi seperti ini, apa yang kita bisa lakukan? Kita harus optimis, kita harus ulah tidak cepat puas, kita melakukan sesuatu dan sebagainya. Ya, ini hasilnya adalah kebaikan, kemudian kemudahan, kemajuan, keuntungan dan sebagainya. Ini yang kita peroleh dengan kalau kita harus keras terhadap kehidupan, gitu ya. Nah, mari sama-sama kita coba renungkan, ya.
Ada beberapa statement yang saya buat, ini adalah coba kita renungkan sama-sama ya buat kita semua. Pertama adalah semua terjadi di kehidupan ini adalah pasti tentu saja ini adalah tentu saja pasti semua ada jalan cerita, semua pasti sang pemilik alam semesta ini yang mengatur gitu ya. Jadi kita nggak usah khawatir bahwa dalam kehidupan ini kan tidak selalu manis. Ada benturan, ada tangisan, kebahagiaan, ada kekecewaan, ada macam-macam. Itu nggak usah khawatir bahwa itulah kehidupan yang kita jalani. Itu pasti sudah diatur oleh sang pemilik alam semesta ini, gitu ya. Yang pasti adalah satu, kita harus bersyukur kalau kita dapat kesenangan, kita bersabar bila mendapat musibah. Yang baik adalah meresponnya seperti itu. Ya. Nah, harusnya adalah jangan kita sampai sakit dulu baru kita bersyukur. Tapi kita bersyukur dulu, ya. Kita bersyukur adalah suatu bentuk perlindungan, gitu ya. Nah, oke. Yang lainnya adalah musibah atau kesulitan adalah koneksi atau penghubung mediasi kita untuk introspeksi diri, evaluasi diri selama ini. Kemudian juga penghubung kita pada Sang Pencipta, gitu ya. Dengan musibah kita menyadari apa sih yang selama ini terjadi, apa sih kita perlu evaluasi, gitu ya. Jadi selama ini kalau kita dapat kesulitan dan musibah, itu artinya adalah kita diberikan kesempatan untuk introspeksi, kita evaluasi diri untuk apa sih yang harus kita perbaiki, gitu ya. Nah, yang lainnya adalah membentengi dengan ibadah dan doa. Penting karena apa? Karena adalah kita makhluk dari Sang Maha Kuasa. Kita diciptakan, artinya adalah kita ada Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan kita semua. Jadi artinya saya pribadi percaya, saya juga percaya bahwa Bapak Ibu dan teman-teman percaya bahwa salah satu membentengi diri kita dari segala hal adalah dengan ibadah dan doa. Tentunya adalah kita juga ikhtiar melakukan antisipasi, proteksi dengan dengan melakukan kalau misalnya perlunya kita harus menciptakan, ya kita lakukan. Untuk proteksi kita harus pakai masker, kita lakukan. Jadi segala upaya kita lakukan untuk proteksi diri kita, antisipasi kita dan keluarga kita, ya, termasuk juga ibadah dengan melakukan ibadah dan doa. Kembali lagi bahwa apapun yang terjadi pada diri kita sudah berusaha, itu pasti ada hikmahnya, pasti ada jalan cerita yang sudah diatur oleh Yang Maha Pencipta, gitu ya. Nah, stres yang berlebihan itu akan mengakibatkan penurunan daya tahan tubuh, gitu ya. Setahu saya adalah ketika kita semakin stres, semakin depresi, kondisi fisik kita semakin menurun sehingga mudah sekali segala macam bentuk bakteri atau virus yang memudahkan kita terjangkit suatu penyakit akan lebih gampang, gitu ya. Jadi artinya adalah ketika kita semangat, itu artinya daya tahan tubuh kita, imun kita lebih baik. Ketika kita stres, daya tahan kita, imun kita semakin menurun sehingga mudah sekali terjangkit penyakit, gitu ya. Oke. Nah, jangan putus asa, tetap tenang dan jaga kesehatan. Nah, ini ada beberapa contoh alternatif pekerjaan yang bisa dilakukan, gitu ya. Saya ambil dari salah satu Google di salah satu web, gitu ya. Ini dalam masa krisis ini kan ada teman-teman yang memang work from home udah cukup lama ya. Kemudian ini melakukan apa ya? Ada yang terpaksa harus sudah dipotong pendapatannya 50% misalnya. Atau teman-teman yang memang yang kurang beruntung akhirnya diputuskan kontrak kerjanya sama perusahaan, atau diputus masa kerja, atau dirumahkan oleh perusahaan. Nah, ini ada beberapa alternatif yang bisa dijadikan sebagai pendapatan, mungkin tidak besar ya, tapi artinya kan kita butuh untuk memperoleh pendapatan untuk menghidupi diri kita, minimal diri kita juga, sekaligus juga kalau misalnya teman-teman punya keluarga, sekaligus menghidupi keluarga juga. Ya, ini adalah bisnis online, teman-teman bisa jadi distributor, reseller dan sebagainya. Bisnis online bentuknya apapun, ya kembali lagi bahwa pilihannya dari teman-teman sendiri, teman-teman punya passion apa, teman-teman punya minat apa, teman-teman punya apa yang bisa dijual dalam bisnis online, ya artinya silakan. Artinya ini adalah sedikitnya adalah dalam masa sementara, gitu, mudah-mudahan sementara ya cepat berlalu. Ini adalah teman-teman mendapatkan pemasukan gitu ya, walaupun tidak besar ya. Nah, tapi artinya kita memanfaatkan, kita punya network ya dari sosial media, dari teman-teman kantor, dari teman-teman rumah, teman-teman ya kongko-kongko teman-teman dan sebagainya gitu ya. Manfaatkanlah itu networknya dengan baik untuk bisnis online gitu ya.
Oke, tentu saja ini bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya menambah penghasilan. Kemudian membuka kelas dan mengajar online gitu ya. Ada beberapa teman-teman saya itu akhirnya buka kelas mengajar online. Ada juga beberapa yang memang tidak pernah mengajar, tapi karena dia punya kompetensi yang cukup bagus di bidangnya, akhirnya diminta untuk mengajar online. Nah, akhirnya juga mendapatkan penghasilan. Itu satu contoh lain. Kita merespon ada beberapa alternatif kegiatan yang bisa menghasilkan. Ketiga adalah jadi freelancer. Saya nggak terlalu paham dengan freelancer, tapi artinya ada memang pekerjaan-pekerjaan freelancer ini juga menambah penghasilan. Ini bisa di Project ID atau apa gitu ya. Itu ada beberapa situs-situs yang memang bisa menghasilkan dengan menjadi freelancer. Nah, yang lainnya jadi content creator gitu ya. Ada mungkin teman-teman ada yang memang berminat jadi YouTuber seperti atau apapun lah ya. Tentu saja tujuannya adalah kita mendapatkan penghasilan tambahan. Oke. Nah, kemudian bisa juga jadi relawan organisasi kesehatan. Nah, kira-kira itu adalah contoh-contoh dari pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan yang memang bisa menambah penghasilan Bapak Ibu dan teman-teman dalam masa karantina lah, mungkin kita sebutnya PSBB, atau bisa masa di mana work from home dan sebagainya. Gitu ya, bisa manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin gitu ya. Daripada kita terlalu banyak waktu dimanfaatkan untuk hanya tidur, kemudian hanya tidak ada kegiatan yang cukup cukup positif gitu ya. Coba manfaatkan dengan beberapa kegiatan-kegiatan alternatif yang mungkin bisa jadi menambah penghasilan Bapak Ibu dan teman-teman semua gitu ya. Nah, bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya bisa membantu sedikit untuk melakukan self coaching gitu ya. Ketika Bapak Ibu pengen mau jadi wirausaha gitu. Nah, ini adalah bentuk coba gali dari sisi kita lakukan self coaching. Ini ada beberapa pertanyaan yang bisa share ke saya ke Bapak Ibu adalah bagaimana melakukan self coaching kalau Bapak Ibu mau melakukan tadi, seperti misalnya melakukan bisnis online atau menjadi distributor, reseller atau apa, itu sebenarnya adalah bentuk dari kita berwirausaha. Nah, ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya ajukan kepada Bapak Ibu kalau ternyata dari sharing saya ini ternyata ada ide yang muncul dari Bapak Ibu gitu ya, muncul menjadi saya menjadi apa? Saya jadi ini aja deh, saya jadi distributor ini deh gitu, atau apa gitu ya, atau menjual misalnya bahan pokok atau menjual sayuran atau kirim buah atau apapun lah ya gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan mungkin bisa diperhatikan baik-baik gitu ya. Nah, pertama adalah kita fokuskan pada tujuan, kemudian identifikasi peluang solusi, kemudian merencanakan tindak lanjut, membangun akuntabilitas dan komitmen. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak Ibu coba melakukan self coaching. Pertama adalah dibangun dulu persepsi apa Bapak Ibu terhadap situasi seperti ini, karena penting. Kalau persepsinya negatif, agak susah memunculkan ide-ide, memunculkan gagasan-gagasan untuk melakukan wirausaha atau mau berbisnis apapun gitu ya. Nah, bangunlah dulu dengan persepsi yang positif. Nah, saya tanya itu dulu satu pertanyaan. Kemudian hikmahnya di balik situasi krisis ini atau wabah ini yang sedang terjadi apa sih? Gitu ya. Saya mau tahu, setiap orang pasti punya pemikiran, punya persepsi atau punya hal lain ketika merespon dari hikmah di balik COVID. Apa saja? Saya nggak tahu ya, beda-beda ya. Mudah-mudahan bisa sama seperti yang tadi saya sudah sampaikan tadi ya. Nah, bagaimana ide atau peluang yang Bapak Ibu lihat dari situasi seperti ini? Ide atau peluang apa yang muncul? Nah, kemudian alternatif apa saja yang ada untuk menyelesaikan situasi Anda saat ini? Jadi, coba cari alternatif lain. Kalau misalnya saya nggak bisa ini, kalau saya misalnya mau usaha ini, atau saya jadi freelancer, atau saya mau jadi retailer, atau saya jadi apa, gitu kira apa saja. Kalau misalnya ada alternatif lainnya, misal kalau saya nggak berhasil, kayaknya saya kok nggak terlalu pede ya. Nah, bisa aja, misal Bapak Ibu punya, coba pikirkan lagi teman-teman alternatif apa lagi yang lain. Kemudian, seberapa penting ide ini bagi Bapak Ibu dan teman-teman? Nah, perlu juga penting, karena kalau ide penting, pasti Bapak Ibu sangat layak dan sangat worth it kan untuk bisa diimplementasikan gitu ya, direalisasikan. Nah, tujuan dan sasaran dari ide ini apa? Apakah tujuannya misalnya pengen menambah penghasilan, atau memang akan menjadi penghasilan, akan jadi bisnis sampingan seterusnya, atau pengen jadi memangnya sasaran dari ide saya ini adalah lebih kepada sosial, lebih terlibat dalam program-program charity dan sebagainya, lebih kepada unsur sosialnya gitu ya. Nah, apa saja yang Bapak Ibu dan teman-teman butuhkan untuk menjalankan ide ini? Apa yang dibutuhkan? Jadi coba dianalisa lagi.
gitu ya. Digali kan udah dapat idenya, kemudian digali apa yang dibutuhkan. Kemudian dukungan seperti apa dan dukungan siapa saja yang diperlukan untuk kalau saya menjalankan ini, dukungannya seperti apa? Dukungan seperti apa dan siapa saja yang saya perlukan untuk membantunya, gitu ya. Nah, seberapa lama yang waktu Bapak Ibu dan teman-teman butuhkan untuk menjalankan ide ini sampai bisa dikatakan berhasil, gitu ya. Nah, kemudian pendekatan atau tindakan apa saja yang membantu Bapak Ibu untuk menjalankan ide atau gagasan ini, ya. Nah, apa saja keuntungannya? Jadi Bapak Ibu juga perlu pikirkan, kalau saya menjalankan ini, ide dan gagasan ini, apa sih untungnya buat saya? Ya, itu juga harus dilihat, gitu ya. Perlu juga dianalisa dengan baik, termasuk juga potensi kesulitannya. Kira-kira hambatan-hambatan apa saja ini potensi yang saya akan temui kalau saya jalankan ide dan gagasan, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana solusinya ketika saya sudah ketemu, saya sudah analisa, oh ini hambatannya ternyata ini. Potensi kesulitan yang akan muncul nanti adalah ini. Nah, kira-kira solusinya apa? Nah, teman-teman dan Bapak Ibu bisa cari solusinya apa. Saya percaya setiap masalah pasti ada solusinya, gitu ya. Saya percaya Bapak Ibu dan teman-teman pasti punya sumber daya yang dibutuhkan untuk menemukan menemukan solusinya. Kenapa? Sudah bisa menggali potensi kesulitan, artinya adalah solusinya. Setidaknya Bapak Ibu punya ide untuk solusi dari mengatasi masalahnya, gitu ya. Nah, kemudian kapan akan dilakukan? Apakah minggu depan? Apakah 2 minggu lagi? Apakah beberapa hari lagi? Keputusannya kembali lagi kepada ada di Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, kemudian rencana tindak lanjutnya apakah sudah berjalan? Memastikannya seperti apa? Memastikannya sudah berjalan dengan efektif gimana caranya? Dan Bapak Ibu juga harus bisa belajar untuk memastikan itu, ya. Nah, saya lebih berbagi ini. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu dan teman-teman punya pengalaman pernah terjun wirausaha atau pernah berbisnis secara pribadi dan sebagainya. Karena apa? Kemudian saya juga coach wirausaha. Jadi setidaknya ini saya hanya berbagi saja ya. Karena apa? Tadi kan sudah sharing ke Bapak Ibu dan teman-teman mengenai ide-ide dari pekerjaan-pekerjaan yang bisa menambah penghasilan dalam kondisi work from home atau dalam kondisi krisis, gitu ya. Nah, yang terpenting adalah Bapak Ibu bisa mengukur tingkat keberhasilannya. Apakah ini tingkat keberhasilan baru sekian persen, gitu ya. Ukurannya adalah ada di Bapak Ibu. Berhasil atau tidaknya, berapa persennya, sudah di mana dan sebagainya, itu Bapak Ibu lah yang menentukan itu, ya. Kemudian yang terakhir adalah pentingnya adalah komitmen. Bapak Ibu sudah lakukan itu semua proses itu, tapi tidak ada komitmen untuk menjalankan ini, sama saja hanya sekedar ide semata. Artinya tidak berjalan karena tidak ada komitmen, gitu ya. Nah, Bapak Ibu harus yakinkan seberapa percaya diri saya untuk menjalankan ini tergantung Bapak Ibu menitik beratkan komitmen Bapak Ibu untuk menjalankan ini di level mana. Kalau di scoring 1 sampai 10, kira-kira Bapak Ibu posisinya ada di mana? Apakah ada posisi 8? Oh, saya yakin bahwa saya mampu untuk menjalankan ini, saya percaya saya bisa berhasil, gitu ya. Nah, kembali lagi bahwa komitmennya ini ada di Bapak Ibu. PD atau tidaknya ada di Bapak Ibu. Kembali lagi bahwa ini tidak hanya sekedar ide-ide atau gagasan semata, tapi juga pentingnya adalah komitmen untuk menjalankan ini. Itu saja. Kira-kira ini self coaching yang dilakukan kalau Bapak Ibu coba menekuni bidang-bidang wirausaha di sela-sela waktu saat ini, gitu ya. Nah, mari kita niatkan, lakukan dan jadikan kebiasaan. Dengan adanya perubahan-perubahan ini adalah mungkin selama ini kita kurang begitu merespon, kurang menghargai atau kurang menerima dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, gitu ya. Mari sama-sama kita bersahabat dengan perubahan. Karena apa? Perubahan itu pasti terjadi. Mari kita sama-sama bersahabat dengan perubahan. Kemudian kesadaran diri bahwa kita siap atau tidak siap, perubahan pasti terjadi. Kita menyadari itu, kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, ini perlu dorongan yang kuat untuk kita merespon ini menjadi lebih positif, gitu ya. Nah, benturan-benturan dalam kehidupan itu adalah kembali lagi adalah seberapa besar perubahan-perubahan itu ya terjadi dalam kehidupan kita, termasuk pada diri kita semua, termasuk Bapak Ibu semua, gitu ya.
dorongan-dorongan yang kuat untuk kita survive dan sebagainya, untuk berpikir positif, kemudian merespon dengan lebih perilaku-perilaku yang bermanfaat dan sebagainya. Kembali lagi perlu dorongan yang kuat oleh kita semua. Nah, lakukan tindakan itu segera, nggak hanya sekedar wacana berpikir saja, tapi perlu direalisasi dengan tindakan segera. Artinya apa? Ya kalau misalnya kita merasa bahwa pentingnya misalnya membangun hubungan baik dengan keluarga, kualitas suatu keluarga lebih penting, lakukanlah itu. Kemudian kita tingkatkan ibadah kita, lakukanlah itu segera dengan baik gitu ya. Apapun, termasuk juga punya ide untuk ingin berwirausaha menjadi apapun gitu ya, ya silakan saja. Artinya tindakan itu segera dilakukan, tidak sekedar wacana, hanya pemikiran, sebatas pemikiran saja. Yang penting adalah konsisten dengan adanya perubahan gitu ya. Nah ini dari saya, mari kita sama-sama berkomitmen untuk senantiasa berpikir positif dan bertindak positif. Itu saja dari saya. Saya silakan kepada Mbak Eva. Oke, sebentar, ada yang tanya. Sebentar ya Pak Yunus. Ada pertanyaan dari Bapak Eko Devianto. Bagaimana sih Pak Yunus caranya agar dapat membangun diri, agar dapat berpikir positif jika seseorang karyawan yang di PHK nih Pak, ingin mendapatkan pekerjaan yang sama, namun sulit karena banyak perusahaan yang tertarik dengan jenjang pendidikan yang sesuai. Itu bagaimana Pak? Silahkan. Oke, pertanyaan tadi adalah gini, kalau bagi teman-teman yang memang dalam kondisi saat ini yang kurang beruntung tadi ya, gitu ya, harus mengalami PHK gitu ya, dan harus berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang memang realita yang terjadi saat ini memang tidak mudah juga ya. Dalam kondisi memang ada sebagian perusahaan itu juga ada yang sudah tidak hanya work from home, juga ada sebagian juga merumahkan, ada yang memang sudah mengurangi gitu ya. Tapi artinya kita tidak berputus asa. Saya percaya bahwa pasti ada jalan kita untuk mendapatkan, siapa orang itu kan pasti punya rezekinya masing-masing gitu ya. Jadi percaya saja, tetap berjuang, cari pekerjaan-pekerjaan yang memang yang cocok gitu ya dengan pengalaman dan pendidikan dari teman-teman semua gitu ya. Yang setahu saya gitu ya, saya juga saya juga sering gitu ya lihat buka-buka di LinkedIn gitu, itu juga banyak juga sebagian yang masih buka lowongan dan sebagainya. Jadi artinya tetap jalan walaupun interviewnya tidak dilakukan di kantor, dilakukannya di interview online gitu. Nah, itu menurut saya kembali lagi bahwa yang kita bangun adalah spirit positifnya dulu gitu ya. Pertama adalah kita merespon COVID ini jangan jadi negatif gitu, bahwa ini adalah suatu musibah gitu. Aduh kayaknya disaster banget gitu. Jadi benar-benar jadi membuat akhirnya kita down gitu, stres. Menurut saya ya kita terima ini adalah satu perubahan gitu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya memang tidak menguntungkan buat kita, tapi artinya ini bukanlah akhir dari segalanya gitu. Artinya kita tetap berpikir bahwa saya tetap masih bisa berjuang mendapatkan pekerjaan gitu, mendapatkan penghasilan untuk saya dan keluarga saya gitu ya. Jadi artinya tetap cari celah-celah sumber-sumber yang bisa mendapatkan pekerjaan, tidak hanya dari sosial media, juga dari Bapak Ibu juga bisa tanyakan lewat network dan sebagainya gitu. Sambil mencari pekerjaan juga Bapak Ibu coba berpikir, coba manfaatkan kemampuan wirausaha, manfaatkan network kita untuk bisa menghasilkan tambahan uang. Jadi bisa aja misalnya Bapak Ibu, wah misalnya saya punya pemikiran untuk mau jual ini nih gitu. Sambil misalnya di sela-sela kita mencari pekerjaan gitu ya. Jadi artinya memang masih ada kok sebagian yang memang masih buka lowongan-lowongan gitu ya, masih buka posting posisi-posisi pekerjaan gitu ya. Jadi nggak usah putus asa gitu ya, tetap semangat gitu ya, terus mencoba gitu ya, sambil berjalan, coba manfaatkan semaksimal mungkin networknya sama kemampuan untuk mencoba wirausaha gitu ya. Tadi bisnis online atau apapun lah ya, tadi ada ngisi training online atau apa kan bisa gitu ya. Itu kira-kira mungkin itu menjawab gitu ya. Mindset kita dulu, bagaimana kita berpikirnya. Kalau berpikir ini adalah musibah, atau berpikir bahwa oh ya sudahlah, ini hikmah, mungkin kita evaluasi diri. Ini hikmah untuk kita apa yang kita bisa pelajari dari kondisi atau yang kita alami saat ini gitu ya. Jadi percaya saja bahwa rezeki itu pasti ada jalannya masing-masing kok. Saya percaya setiap orang itu pasti Tuhan atau Allah pasti sudah
menetapkan setiap orang rezeki dan jalannya masing-masing. Tergantung kita mau berusaha atau tidak, ya. Berusaha diiringi juga dengan doa. Gitu. Oke, makasih Pak Yunus. Pak Eko, semoga bisa terjawab ya Pak ya pertanyaannya. Pak Yunus, ada lagi nih pertanyaan dari Bapak Denny Purwadi. Bagaimana sih Pak caranya untuk tetap bisa konsisten dengan mindset positif? Kebiasaan kita adalah kita kalau misalnya bisa kok berpikir positif, setelah itu godaannya adalah balik lagi, ini lagi, balik lagi gitu. Menurut saya gini, kalau untuk biar konsisten adalah yang penting mindsetnya dulu. Pertama kita menganggap hikmah ini apa. Kalau hikmahnya kita anggap positif, pasti kita berpikir. Semua itu bermuara itu dari pikiran sih. Jadi kalau berpikir bahwa dalam kondisi, pertama ya, secara mendasar adalah setelah fundamental adalah berpikirnya adalah gini. Kita menganggap bahwa apapun dalam kehidupan ini pasti terjadi perubahan. Enak atau nggak enak pasti perubahan terjadi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana yang kita lakukan dengan kondisi apapun, kita siap untuk merespon untuk lebih positif gitu. Apa yang saya bisa lakukan? Apa yang muncul ide-ide apa dari kondisi ini gitu misalnya. Nah, kedua adalah kalau misalnya untuk menjaga konsistensi dari mindset positif ini adalah kita melakukan reframing. Jadi kalau ada kejadian kita reframe, kalau begini, ini maksudnya mungkin begini. Contoh gitu ya, reframing adalah kita membingkai satu kejadian dengan kata-kata, kita bungkus menjadi maknanya menjadi lebih positif. Artinya contoh misalnya dalam kondisi misalnya kita work from home gitu. Nah kemudian dengan begini, mungkin maksudnya perusahaan begini, mungkin maksudnya diberlakukan oleh pemerintah begini. Kemudian apa sih yang saya bisa lakukan dengan begini? Dengan begini saya punya waktu ini. Dengan begini saya bisa melakukan ini. Dengan begini saya bisa baca buku lagi atau apapun yang bisa dilakukan hal-hal yang positif gitu ya. Untuk menjaga konsisten juga adalah coba sekali yang dilakukan adalah saya melakukan semacam self reflection dengan refleksi diri. Artinya adalah pada saat kondisi kita relax gitu ya, kemudian kita refleksi diri. Kan biasanya kalau dalam kondisi relax itu biasanya gelombang alfa yang kita gunakan, biasanya setiap orang itu akan melakukan refleksi diri sekaligus evaluasi, apa sih kenapa begini? Kenapa bisa gini ya? Seharusnya saya melakukan ini, seharusnya saya tidak melakukan itu. Harusnya begini. Nah itu pada saat melakukan self reflection itu adalah kita menggunakan gelombang alfa. Kita seperti berbicara self talk dengan hati nurani kita. Apa yang terjadi pada diri kita, kemudian apa yang sudah kita lakukan bahwa itu adalah tidak efektif atau tidak baik gitu ya. Itu kita memunculkan hal-hal yang kita lebih positif. Nah itu salah satu bentuk-bentuk kita maintenance Pak. Jadi artinya Pak Denny, artinya adalah banyak yang kita bisa lakukan, artinya kita tetap konsisten dengan kegiatan-kegiatan kita. Isilah hari-hari kita dengan lebih positif gitu ya. Kita bikin jadwal Pak. Jadi kalau saya biasanya bikin jadwal, misalnya dari Senin sampai Sabtu sampai Minggu gitu ya. Senin itu saya ngapain, pagi saya ngapain, setiap pagi jam sekian ngapain, kemudian jam sekian ngapain gitu. Jadi kalau misalnya saat ini saya isi misalnya gini, setelah sholat bersama berjamaah dengan keluarga, kemudian berzikir, kemudian murotal, Al-Quran, terus kemudian saya baca buku, kemudian saya browsing internet apa informasi yang saya dapatkan, kemudian saya melakukan observasi dan sebagainya, kemudian ada hal lain yang saya lakukan. Jadi lakukanlah hal-hal yang positif dengan Bapak Ibu dan teman-teman bikin buat time management dengan bisa dengan mingguan per minggu misalnya. Jadi yang dilakukan misalnya jam sekian apa. Itu lakukanlah itu terus. Dan Bapak Ibu kalau misalnya kan kadang-kadang juga suka ada meeting dengan Zoom ya, dengan dari kantor misalnya. Tapi kalau memangnya sudah ada jadwalnya, Bapak Ibu tinggal masukin tuh kegiatan-kegiatan apa saja yang menurut Bapak Ibu penting, sudah masukin tuh di dalam jadwal-jadwal itu. Kemudian kalau ada yang mendadak ya mungkin Bapak Ibu bisa geser sedikit dan sebagainya. Tapi yang pasti adalah kalau saya untuk membuat itu lebih konsisten berpikir positif adalah saya konsisten untuk menjalankan jadwal-jadwal yang sudah saya buat berdasarkan dari time management itu mingguan yang saya sudah lakukan. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih Pak Yunus. Semoga bisa terjawab ya Pak Denny. Pak Yunus, ada lagi nih pertanyaan dari Bapak Herdianto Purba. Oke, salam kenal Pak Yunus.
Pak Yunus, tantangan kita sekarang dengan larangan pemerintah buka usaha dan keluar nih Pak. Tapi bagaimana sih Pak agar kita bisa membantu mereka yang masih bingung dengan usaha mereka? Tidak ada yang bisa membantu membuka pikiran atau ide-idenya. Itu seperti apa Pak Yunus? Silahkan Pak. Pak Herdianto ini teman saya kok, saya kenal ya Pak. Ya, kalau misalnya ini kan memang kita ada pembatasan PSBB ya, tidak bisa keluar, ada pembatasan wilayah di mana ada inspeksi dan sebagainya gitu ya. Nah untuk membantu teman-teman dan sebagainya, mungkin Bapak dan teman-teman itu bisa koordinasi mungkin dengan wilayah terdekat dan sebagainya. Kalau misalnya kegiatan-kegiatan itu juga memang bisa dilakukan dengan bisa minta bantuan orang lain gitu ya, atau misalnya yang setahu saya kalau misalnya ada hal-hal seperti penjualan, kirim barang dan sebagainya itu masih jalan sih, setahu saya masih bisa menggunakan beberapa jasa distribusi ya gitu ya, lewat ada berapa yang memang membantu untuk mengirim barang dan sebagainya. Tapi ada beberapa kegiatan yang memang kalau misalnya itu terkait sama PSBB, pembatasan wilayah untuk masuk, akses masuk dan sebagainya, dan sulit dan sebagainya, coba cari alternatif lain. Coba menurut saya ada alternatif kegiatan lain ya untuk membantu mereka, atau pekerjaan lain yang bisa membantu mereka atau teman-teman yang memang dalam kondisi seperti ini. Karena menurut saya kembali lagi bahwa pasti ada celah kok di setiap apapun kok, ada kesempatan di dalam setiap kesempitan atau kesulitan gitu ya, pasti ada. Walaupun kembali lagi besar atau kecilnya kesempatan itu, saya percaya bahwa itu adalah tetap kesempatan tentu positif yang patut kita ambil gitu ya. Jadi kembali lagi saya tidak tahu kondisinya seperti apa pekerjaannya, karena yang itu kembali lagi bisa dilakukan dianalisa lebih dalam. Ada nggak pekerjaan ini bisa disubstitusi dengan apa, atau dengan media apa atau apa gitu ya, atau bisa juga dengan pekerjaan yang berbeda dan sebagainya. Kembali lagi bahwa kita harus cek dulu seperti apa kegiatannya, kemudian apakah itu juga melibatkan dari sisi demografi, melibatkan juga dari sisi jumlah orang dan sebagainya. Jadi harus bisa kita analisa juga, harus bikin analisa lebih dalam sih. Dan saya percaya bahwa pasti ada celahnya kok yang bisa kita lakukan untuk mensupport, membantu teman-teman. Oke, Pak Yunus ada lagi nih dari Ibu Desi Israhyanti. Selamat siang Pak Yunus, saya ingin bertanya dalam hal menumbuhkan, menjaga dan meningkatkan komitmen. Dengan adanya kerja di rumah ini Pak, banyak sekali nih waktu untuk lebih produktif menyelesaikan hal yang banyak tertunda. Namun banyaknya distraksi menambahkan guncangan dalam menjaga komitmen nih Pak. Setelah komitmen check up yang Bapak sarankan sebelumnya, apakah ada metode yang efektif nih Pak dalam menumbuhkan kembali, menjaga dan meningkatkan komitmen tersebut? Terima kasih Pak. Oke Bu Desi, jadi kalau pertama adalah kalau kita mau menjaga komitmen itu kita harus memposisikan PD kita seberbesar untuk meletakkan posisi komitmennya itu di level berapa. Kembali lagi kalau kalau kita yakin memposisikan level komitmen kita di angka 8, 9, 10, menurut saya itu tidak perlu diragukan ya, 7 menurut saya masih oke gitu ya. Nah menurut saya kembali lagi distraksi itu tetap ada, tinggal kembali lagi bagaimana kita merespon distraksi itu, apakah itu juga mempengaruhi. Artinya sebenarnya dalam perjalanan kita itu seperti ilustrasinya adalah ketika kita sudah meletakkan batu-batu besar di dalam kegiatan yang sudah kita jadwalkan di dalam manajemen waktu, kemudian distraksi itu adalah semacam kerikil-kerikil atau pasir-pasir yang sebenarnya bisa saja itu hanya sekedar pengganggu biasa, atau kita bisa abaikan, atau bisa kita concern tergantung daripada tingkat urgensitas dan tingkat kegentingannya gitu ya. Nah kembali lagi bahwa distraksi itu mempengaruhi kita secara komitmen atau tidak. Nah kalau itu mengganggu ya kita selesaikan distraksinya itu tanpa mempengaruhi komitmen itu tetap tidak berubah. Artinya kembali lagi bahwa komitmen itu kan tidak berbicara masalah untuk menjalankan saja, tapi kapan diperlukan, kapan kita lakukannya, kemudian juga apa yang mesti kita persiapkan sebagainya. Jadi kembali lagi bahwa distraksi itu di posisi mana? Di posisi di posisi mengganggu di persiapan kita atau mengganggu di apanya. Jadi kalau bisa kita bisa mengkategorikan distraksi ini, kategorinya adalah kategori cuman hanya kita bisa abaikan saja, atau bisa kita kita concern tapi hanya sekedarnya,
atau memang kita bisa selesaikan gitu. Tergantung kita meletakkan distraksinya itu bobotnya seperti apa dari distraksi itu, dan itu apakah sedikit banyak mempengaruhi dari komitmen kita. Gitu sih ya. Nah, saya harus clear dulu distraksinya seperti apa, komitmen yang kita buat itu seperti apa. Saya kan tidak tahu distraksinya ini pada saat kapan, kemudian di jam berapa, atau bentuknya apa. Kemudian seberapa besar distraksi itu juga mempengaruhi komitmen kita untuk menjalankan gagasan atau ide yang sudah kita buat. Oke, Bu Desi mungkin bisa ditanya, sudah cukup menjawab? Gitu ya. Nah, satu hal penting adalah komitmen itu jalan atau tidaknya, yang penting Bu Desinya pede atau tidak gitu. Sepanjang Bu Desinya pedenya kuat, menurut saya sih distraksi itu biasa kok ya. Ya kita bekerja aja juga banyak distraksi kok. Gitu ya. Itu hal yang biasa kok. Itu kan kadang-kadang distraksi itu kan bentuknya seperti kayak bunga-bunga yang kadang-kadang ya itu bagian daripada kehidupan. Itu seperti kerikil-kerikil ya yang kita harus singkirkan di jalan kira-kira gitu ya. Oke, Mbak Eva, Bu Desinya sudah clear, sudah cukup menjawab? Oke, Pak Yunus, terima kasih. Semoga Bu Desi pertanyaan terjawab ya Bu ya. Pak Yunus, ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Evelyn. Salam kenal Pak Yunus. Beberapa teman saya di luar negeri, mereka sekarang juga sulit mendapatkan prospek dan orderan nih Pak. Lalu mereka sekarang bermain investasi di Bitcoin dan mereka bisa mendapatkan uang di sana Pak. Menurut Bapak, apakah Bitcoin tersebut investasi yang bagus jika kita mau mencoba mencari uang tambahan selain dari memprospek dan closing dari program Move In Quickly Sinar Mas Land? Karena banyak nih Pak konsumen nanya-nanya tapi mereka mundur. Menurut Bapak itu bagaimana Pak? Oke ya, saya mencoba menjawab ya. Satu hal pertama, saya mohon maaf, saya tidak terlalu tidak familiar, tidak terlalu paham mengenai Bitcoin. Tapi yang saya lihat adalah di sini adalah esensinya. Seberapa penting gitu ya, worth it nggak sih ini kita jalankan bisnis Bitcoin ini gitu ya, karena di sini kan ada tambahan-tambahan sama halnya seperti kita juga invest dengan trading dan lain-lain gitu ya. Jadi mungkin mirip-mirip ya, saya nggak tahu ya. Jadi kita invest apapun lewat saham atau apapun, kemudian obligasi atau trading atau apapun, ini mungkin masuk kategorinya trading ya, saya nggak tahu ya Bitcoin ini ya, saya nggak terlalu ini sih. Tapi menurut saya kuncinya adalah pertama Ibu harus secure dulu, Ibu harus yakin nggak dengan bisnis ini mengenai sustainable-nya, jangka panjangnya gitu ya. Nah, apakah bisnis ini secure nggak buat kita gitu kalau kita jalankan bisnis ini juga. Karena juga kita ketahui bahwa pentingnya juga Ibu harus cari tahu mengenai harus tahu banyak, harus dicek di website kira-kira mengenai komplain-komplain yang terjadi orang yang pernah terjun atau terlibat dari bisnis ini, kira-kira apa saja sih keluhan-keluhannya, komplain-komplainnya seperti apa gitu ya. Biasanya kalau saya dalam mencari mendapatkan satu misalnya panggilan pekerjaan ataupun misalnya saya mau invest apapun, biasanya saya akan cari tahu tuh backgroundnya, saya cari tahu sebanyak-banyaknya lewat internet, lewat media apapun, termasuk juga network dari teman-teman. Saya pengen tahu informasi apa yang bisa saya peroleh dengan contoh dengan bisnis ini gitu ya. Apa sih kira-kira strength weakness-nya gitu ya, benefitnya, kemudian kelemahannya apa dan sebagainya. Ini penting karena apa? Ini membuat kita yakin atau tidak menjalankan bisnis ini sebagai bisnis sampingan, misalnya walaupun sampingan tapi sifatnya long term atau jangka panjang gitu ya. Saran saya itu aja sih. Jadi kita harus yakinkan dulu bahwa bisnis ini adalah bisnis yang aman, bisnis yang secure, memberikan manfaat jangka panjang dan sebagainya. Jangan sampai akhirnya kita sudah melakukan terlibat tapi nggak lama, tapi ada masalah-masalah di kemudian hari. Kira-kira demikian, kira-kira begitu menurut saya. Jadi saya nggak terlalu banyak, jadi mohon maaf untuk Bitcoin, jadi saya nggak paham sih. Oke, terima kasih Pak Yunus. Bu Evelyn, semoga juga dapat terjawab ya Bu. Dan lanjut nih Pak, dari Pak Parlindungan Marpaung. Selamat siang Pak Yunus, salam kenal juga. Izin nanya nih Pak, terkadang ketika kita akan memulai suatu usaha setelah hubungan kerja kita berakhir, biasanya nih Pak ada resiko, apalagi bagi yang tidak berpengalaman di usaha tersebut. Bagaimana sih Pak cara kita mengantisipasi resiko ini agar uang pesangon kita itu tidak habis Pak karena gagal usaha? Terima kasih Pak, mohon pencerahannya. Oke Pak
Arlin. Jadi kalau saya gitu ya, nah ini juga yang terjadi kepada teman-teman yang memang yang kurang beruntung ya, kena korban PHK atau misalnya dalam kondisi seperti ini ada mengalami pemutusan hubungan kerja dan sebagainya gitu ya, dan memang harus dapat uang pesangon dan sebagainya. Jadi kalau kasus PHK pesangon gitu, biasanya orang-orang yang memang sudah pensiun atau dapat pesangon karena korban PHK dan sebagainya, biasanya mereka akan berpikir untuk jangka panjang. Ya mereka akan lakukan itu dengan uangnya dialokasikan untuk misalnya terjun buka usaha, atau misalnya taruh di dalam bentuk saham atau apapun gitu, atau hanya taruh di deposito dan sebagainya. Kembali lagi bahwa semua pasti ada plus minusnya. Artinya adalah besar keuntungan tergantung bagaimana kita menginvestasikan uang kita untuk dikelola gitu ya. Nah, kalau kita menginvestasikan untuk dikelola dalam bentuk usaha gitu ya, kembali lagi bahwa kalau saya sih lebih melihatnya berdasarkan pengalaman saya juga gitu ya. Saya juga pernah dapat 2 kali pesangon gitu ya. Jadi artinya memang saya kelola gitu uangnya. Memang saya tidak seperti teman-teman yang lain mengelola uangnya dengan ada yang memang bikin usaha warung, ada yang punya bikin usaha, bikin perusahaan kecil-kecilan gitu dan sebagainya. Nah, bagi teman-teman yang memang terjun membangun usaha apapun bentuknya, sekali lagi bahwa kan kita sekarang udah zamannya ini ya, udah artinya banyak kita bisa belajar banyak dari orang-orang misalnya yang terjun untuk membangun usaha, memulai usaha dari nol gitu ya, dengan kita punya pengalaman yang tidak banyak atau minim pengalaman untuk terjun ke usaha, kan kita bisa belajar banyak dari teman-teman yang memang expert di bidangnya gitu ya, yang membantu kita untuk memunculkan ide-ide usaha apa yang cocok, kemudian bagaimana proses untuk analisa sebelum membangun usaha dan sebagainya, termasuk juga bagaimana perhitungan dari sisi keuangannya dan sebagainya gitu. Artinya untuk mengantisipasi adanya tingkat kerugian yang besar ketika kita gagal gitu ya. Nah, kembali lagi bahwa kegagalan besar atau kecil tergantung bagaimana roda usaha yang kita jalankan gitu ya. Jadi saya nggak mengatakan itu, saya nggak tahu seperti apa. Jadi artinya resiko itu kan tetap ada, apalagi dalam kondisi perubahan yang signifikan seperti ini dengan adanya pandemik. Lumayan dampak cukup besar bagi industri gitu ya. Dan ini berdampak terhadap karyawan dan juga para pebisnis gitu ya. Dan ada beberapa teman-teman saya yang terpaksa harus menutup usahanya. Dan kembali lagi ya, sementara roda kan tetap harus berputar, dia punya karyawan dan sebagainya, tetap perahu kan harus tetap berjalan, tidak benar-benar total tenggelam gitu. Nah ya Bapak, kembali lagi bahwa saya bukan ahlinya untuk bagaimana untuk membangun usahanya ini keluar dari nyaris dalam posisi dari posisi sampai decline gitu ya. Nah itu kembali lagi bahwa kita perlu memperhitungkan dengan matang-matang gitu ya. Kembali lagi bahwa kalau saya pribadi, saya akan banyak bertanya, saya akan banyak belajar dari orang-orang expert gitu ya. Kan sekarang juga banyak kita belajar mengenai entrepreneurship, kemudian belajar mengenai e-commerce, belajar bagaimana juga mengenai di era teknologi ini kan banyak kita belajar bisnis-bisnis yang memang berbasis teknologi dan sebagainya. Dan memang itu sedikit banyak itu mempengaruhi bagaimana kita mengelola perusahaan yang kita bangun, sekaligus juga bagaimana kita juga memperhatikan dampak-dampak resiko-resiko dari sisi keuangan yang terjadi ketika misalnya terjadi decline karena adanya dampak COVID gitu ya. Nah, saran saya sih buat Bapak, saya percaya Pak Arlin ini pasti sangat berpengalaman gitu. Cuma kalau dalam usaha saya nggak tahu ya. Jadi artinya ya kembali lagi bahwa kalau saya pribadi, saya akan banyak bertanya kepada orang-orang yang expert karena saya banyak belajar dari situ. Dan saya akan bertanya mengenai kondisi seperti yang saya alami, kemudian kira-kira solusinya apa dan sebagainya. Walaupun resourcesnya sebenarnya solusinya ada di kita, tapi kembali lagi kan kita butuh support, stimulus untuk mengeluarkan kita punya solusi terhadap permasalahan kita menghadapi terjadinya kerugian yang besar terhadap usaha yang kita jalani. Kira-kira sih begitu. Gitu. Kira-kira cukup beberapa menjawab ya. Oke, terima kasih Pak Yunus. Semoga Pak Parlin dengan pertanyaannya dapat terjawab ya Pak ya. Lanjut Pak, kita ada 2 pertanyaan terakhir, yaitu dari Bapak Purnomo Adi.
yaitu Pak Yunus, bagaimana sih caranya membuat proposal yang menarik buat investor? Faktor apa saja selain prospek income dan cost yang dibutuhkan? Silahkan Pak Yunus. Oke, kalau pertanyaan ini saya belum pernah terjun untuk usaha bisnis secara total gitu ya. Selama ini pengalaman hidup saya ya karir hanya di lebih ke 30 tahun di ISR sebagai praktisi ISR gitu ya. Jadi kalau untuk proposal sendiri kembali lagi sih saya nggak terlalu experience di sini Pak, nggak expertnya. Jadi artinya kalau semacam suggest aja sih kembali lagi bagaimana kita menyajikan profil yang menarik gitu ya dari sisi kebanyakan orang itu cenderung menonjolkan unsur benefit yang akan diperoleh kalau misalnya usaha ini, kalau misalnya kerjasama, benefitnya apa sih dan sebagainya gitu ya. Nah, bentuk proposalnya yang menarik dan sebagainya, saya untuk usaha kayaknya saya nggak bisa menjawab. Jadi mohon maaf saya belum bisa menjawab. Tapi dalam konteks misalnya kerjasama dalam bentuk training, kerjasama dalam bentuk consulting, ya, gitu masih oke gitu ya. Tapi kalau untuk ini saya belum. Kalau bisnis ya saya hanya lebih kepada ngobrol-ngobrol aja kepada para praktisi bisnis gitu ya. Yang dilihat tidak hanya dari sisi kita juga tidak hanya dari sisi bahwa kita menonjolkan unsur benefitnya saja dengan adanya kerjasama, keuntungan dan sebagainya, tapi juga kita juga menyampaikan hal-hal yang memang terkait sama resiko-resiko yang terjadi di kemudian hari. Nah itu biasanya bentuk proposalnya, detailnya saya nggak. Bentuknya seperti apa gitu, harusnya nanti bahasa yang memang bahasa yang profesional, bahasa bisnis gitu ya, yang bahasa yang menarik gitu ya, sehingga ketika dan itu juga penyajian dari proposalnya tentu saja dengan menggunakan yang menarik gitu ya, dari sisi gambar, dari sisi foto atau apa. Kira-kira gitu Mbak Eva, jadi mohon maaf mungkin nggak terlalu menjawab ya. Oke, thank you Pak Yunus. Pertanyaan terakhir nih Pak di sesi hari ini, yaitu Pak Yunus, kantor saya salah satu yang kena dampak pandemi COVID-19. CEO dan BOD harus merampingkan cost dengan cara pengurangan gaji, unpaid leave, dan PHK nih Pak. Saya pribadi orangnya optimis dan bersyukur, tapi di grup WA kantor kebanyakan pada mengeluh seperti pengurangan gaji, payroll yang ditunda karena cash flow company yang sedang down. Bagaimana sih Pak sikap kita menghadapi teman-teman di grup WA agar di grup WA tersebut, atau apa yang bisa kita sampaikan agar tidak ada yang komplain tiap hari, terus juga mereka tidak ribut soal payroll yang terlambat. Dengan catatan pas kita ngomong begitu nggak ada yang tersinggung. Silahkan Bapak. Oke, kalau untuk memotivasi teman-teman dalam kondisi work from home, di mana dampak work from home ini yang teman-teman terima adalah pengurangan dari pendapatannya dan sebagainya. Sebenarnya kalau dalam sisi kalau diposisikan teman-teman di HR, teman-teman di BOD atau manajemen gitu ya, perlu memperhatikan bahwa ketika memperlakukan apapun juga memperhatikan adanya kondisi-kondisi regulasi yang ada, artinya tidak bertabrakan atau tidak sesuai dengan regulasi baik Kepmen maupun peraturan besar atau PKD gitu ya, ketika menerapkan apapun termasuk dari sisi kompensasi gitu ya. Nah, kalau untuk membuat bahwa teman-teman tetap termotivasi dalam tetap di rumah, ya saya bisa memahami apa yang dialami oleh teman-teman dalam kondisi work from home. Pasti mereka jenuh, kemudian bosan, kemudian dan lain-lain gitu ya, apalagi ditambah dengan kompensasi yang berkurang. Nah, ada beberapa langkah yang dilakukan adalah kita buat semacam regulasi reguler, kegiatan reguler dengan meeting reguler, misalnya seminggu berapa kali, di jam berapa gitu ya. Kemudian kalau bisa isi dengan jangan yang sifatnya formal. Artinya kalau sekedar hanya menyampaikan informasi pengumuman oke, tapi kalau isilah dengan misalnya dengan kegiatan-kegiatan, misalnya di dalam sesi pertemuan pada saat ketemu, teleconference gitu ya, baik dengan Zoom atau apapun, bentuknya atau WA group. Kalau bisa sharing-sharing yang memang lebih contoh, lebih ada manfaatnya buat teman-teman gitu.
Ada manfaatnya, artinya misalnya ada tips apa atau apa, dan setiap orang di dalam organisasi itu, siapapun karyawan akan bergiliran untuk mengisi apapun. Mungkin tips tentang bagaimana membuat apa gitu, atau tips mengenai apa, atau apapun lah. Jadi artinya jangan diisi hal-hal yang sifatnya formal, atau hal-hal yang memang kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk perusahaan gitu loh. Kemudian kalau mengenai keterlambatan sebagainya, ya diupayakan, disampaikan aja bahwa diupayakan tidak adanya keterlambatan di dalam mentransfer gaji gitu ya, karena urusan gaji ini sensitif ya gitu ya. Terlambat, kalau saya biasa dulu kalau punya pabrik gitu ya, terlambat 1 hari saya kena denda. Misalnya denda 100 perak, hitung aja karyawan pabrik ada 3.000 gitu. Nah itu jadi kalau bisa ini hal yang sensitif, kalau diupayakan teman-teman di HR gitu ya dan di direksi sebisa mungkin tidak ada terlambat gitu ya, itu diupayakan. Jadi artinya coba diyakinkan teman-teman, tapi dilakukan juga dengan eksekusinya tepat waktu juga gitu. Nah kalau misalnya terjadi kelambatan gitu ya, disampaikan aja kondisinya, sampaikan apa adanya gitu. Kalau mengenai kekecewaan dan sebagainya, ini tidak bisa dihindari oleh kita semua. Artinya karyawan-karyawan yang merasa kecewa, kesal dan lain, menurut saya sih normal. Artinya ya nggak bisa dihindari kok. Ini memang realita gitu. Jadi nggak ada misalnya perusahaan bisa membuat mereka tidak kecewa, nggak ada. Dalam kondisi mereka tetap berusaha untuk survive aja, itu sudah bagus gitu ya. Jadi memang tidak mudah dalam kondisi seperti ini. Artinya dengan bagaimana membuat program-program di dalam, walaupun mereka tetap work from home, cari kegiatan-kegiatan atau program-program apapun yang mungkin agak sedikit berbeda atau dengan pendekatan yang tidak sama, yang tujuannya adalah untuk membangun spirit aja, membangun motivasi, biar mereka nggak drop juga gitu ya. Dan upayakan meminimalkan hal-hal yang sifatnya formal atau sifatnya hal-hal yang memang lebih kepada resmi gitu ya, kira-kira begitu. Oke, makasih Pak Yunus. Pak Yunus, ternyata nih masih banyak nih yang mau bertanya. Bisa dijawab langsung ya Pak ya. Dari Bapak Darmawan Halim. Selamat siang Pak Yunus, salam sejahtera dan sehat selalu ya Pak. Saya ada pertanyaan mengenai tabungan, karena tadi Bapak ada menyinggung mengenai tabungan, itu sangat penting sekali apabila ketika menghadapi force majeure ini Pak. Menurut Bapak, jika dalam keadaan sekarang ini, kita juga tahu banyak perusahaan-perusahaan investasi dan raksasa yang besar dan tumbang. Apalagi ditambah dengan situasi sekarang ini, Pak. Jadi banyak perusahaan-perusahaan investasi lain yang jadi tidak bisa bayar juga. Apakah untuk pengelolaan keuangan kita, terutama selagi masa pandemik ini, sebaiknya kita bermain investasi secara konservatif, jadi mungkin hanya menabung di bank dan bersandar pada bunga bank saja, Pak. Silakan Pak Yunus. Oke, kalau berbicara masalah, ini kan kita bicara masalah manajemen risiko ya. Manajemen risikonya yang kita alami dalam konteks tabungan yang kita miliki saat ini gitu ya. Nah, kita harus berpikir terburuk, artinya dalam kondisi dengan tabungan ini, kalau kita tidak hati-hati, itu akan merugikan kita gitu ya. Nah, menurut saya kembali lagi kepada pilihan kita. Kalau kita mau cari aman, kita bisa taruh bentuknya adalah tabungan atau deposito yang kita terima hasilnya secara reguler, flat gitu ya. Nah, kecuali memang kita berani mengambil risiko untuk bermain di misalnya di bentuknya adalah trading saham atau apapun gitu ya, yang memang secara benefitnya, secara hasilnya jauh lebih besar, tapi ya risikonya juga sejalan gitu ya, juga besar gitu. Nah, kembali lagi bahwa kita punya kapasitas atau kemampuan nggak untuk menjalankan usaha itu, usaha sampingan, misalnya kita mau invest apa gitu ya. Kalau misalnya kita benar-benar masih hijau tanpa pengalaman, menurut saya ya risikonya besar. Sebaiknya adalah berkonsultasi dengan, kalau misalnya teman-teman yang punya pengalaman sebagai manajer investasi atau apa gitu ya, dalam kondisi seperti ini, biasanya sedikitnya ada masukan dari mereka gitu ya, seperti apa sih kalau misalnya kita invest, resikonya seberapa besar dalam kondisi ini, prediksinya ke depan itu seperti apa gitu. Minimal ada forecast yang bisa kita prediksi itu, resiko-resiko yang akan muncul di kemudian hari gitu ya. Nah, kalau kita mau beraman ya hanya sekedar deposito,
Menurut saya deposito pun dan bank juga tidak ada jaminan. Kalau misalnya tiba-tiba ke depannya kondisi terburuk misalnya, kondisinya bisa kolaps gitu ya, bisa ditutup misalnya. Nah, resiko itu akan tetap ada gitu ya. Nah, teman-teman kan bisa coba ada nggak alternatif lain selain investasi? Apakah bisa dengan tadi kita misalnya melakukan bisnis secara online gitu ya, dengan menjual barang, bentuknya apapun tergantung teman-teman yang memang teman-teman cukup punya passion yang cukup kuat gitu ya, merasa bahwa saya suka kalau saya bisa menjual ini gitu ya. Artinya memang ada kesukaan. Nah, itu kembali lagi bahwa kalau kita misalnya kapasitas kemampuan kita harus tahu dulu di mana kita punya pemahaman terhadap investasi uang di beberapa tempat tadi, apapun bentuknya ya, bentuk investasinya gitu ya, termasuk juga bentuknya emas, bentuknya apapun ya, gitu ya. Nah itu menurut saya sih, saran saya dipikirkan lagi dengan baik-baik gitu ya, termasuk juga alternatif untuk diskusi ke manajer investasi atau apapun gitu ya, dan coba cari alternatif lain, usaha selain itu ada nggak kira-kira yang memang secara penghasilannya lumayan tapi tingkat resikonya nggak besar. Menurut saya sih gitu. Oke, makasih Pak Yunus. Pak Yunus, ini pertanyaan terakhir di sesi hari ini, itu dari Bu Desi lagi nih Pak. Pak Yunus, maaf saya mau tanya lagi, kalau distraksi tersebut memancing emosi, bagaimana Pak agar bisa tetap tenang dan positif di tengah distraksi yang berada di level yang mengganggu pikiran? Let it go, tetap fokus dan produktif. Silakan Pak. Oke, kalau misalnya distraksi itu akan memancing emosi dan sebagainya, menurut saya kembali lagi coba lakukan teknik yang namanya tadi reframing. Bisa pakai reframing, bisa reframing itu kan gampang kalau misalnya gini ya. Kalau saya lihat ada orang yang bereaksi A gitu ya, saya kan bereaksi B gitu ya. Artinya misalnya gini, saya bungkus setiap kejadian, kemudian dengan kata-kata, kemudian saya bungkus menjadi lebih bermakna. Artinya ketika melakukan ini, oh dia melakukan ini, oh karena begini, oh mungkin karena ini tujuannya adalah ini. Jadi kita alihkan itu, kita kemas dari sesuatu kalimat yang positif. Ingat, setiap kalimat-kalimat yang positif di dalam pikiran kita, tubuh akan mereaksi itu menjadi lebih positif. Kalau kita merasa bahwa aduh ini menyebalkan, ini mengganggu, membuat saya marah dan sebagainya, tubuh akan merespon itu, kita jadi marah. Akan men-trigger itu kita menjadi emosi. Gitu. Jadi tergantung bagaimana kita meresponnya. Gitu ya. Ingat, tubuh dan pikiran adalah satu, tergantung bagaimana kita berpikirnya, positif atau negatif. Kalau kita berpikirnya bahwa ini bisa bikin marah, bikin kita kesal, tubuh akan merespon itu. Dan gunakan juga dengan reframing tadi, gitu ya. Oh, dia melakukan ini mungkin karena dia cuma mencari perhatian. Oh, di sini karena dia memangnya butuh kita bicara sama dia atau apapun lah. Kita menjadikan itu menjadi lebih positif aja. Karena membuat akhirnya kita alihkan energi yang tadi negatif, kita kemas menjadi bentuk statement atau persepsi positif sehingga pikiran kita akan merespon jadi lebih positif. Kira-kira begitu. Jadi menurut saya kembali lagi lihat esensinya gitu. Jadi jangan kita langsung respon. Kenapa? Manusia itu kan diberikan 4 anugerah gitu ya, imajinasi, kesadaran diri, kemudian juga hati nurani gitu ya, dan kebebasan untuk memilih. Nanti gunakanlah 4 anugerah itu ketika ada stimulus yang datang membuat kita memarah atau tidak. Marah atau sedih, atau kita senang, atau kita bahagia, itu kan pilihan. Nah, tergantung kita milihnya apa. Kalau ada stimulus itu yang seharusnya membuat kita marah, tapi kita memilih untuk tenang, memilih kita untuk ini cuma begini aja, biasa gitu. Mungkin dibutuh perhatian saja atau apa gitu. Jadi tergantung bagaimana kita meresponnya gitu ya. Karena apa? Respon itu kalau misalnya kita janganlah jadi orang reaktif gitu ya, merespon langsung. Jadi kita ada stimulus datang, kemudian kita marah, kita langsung marah gitu, nggak usah. Jadi dia mikir dulu, oh gitu. Kalau saya respon ini kira-kira imajinasi saya yang digambar di kepala saya apa sih? Kalau saya bertindak seperti ini kira-kira resikonya apa ya? Gitu. Kira-kira kalau bertanya sama hati nurani kira-kira sudah sesuai belum respon saya seperti ini? Nah, barulah memunculkan kita bebas untuk memilih. Kita memilih untuk marah, kita memilih untuk kita sampaikan bicara baik-baik dan sebagainya, itu adalah pilihan. Gitu ya. Jadi jangan membuat akhirnya komitmen kita jadi berantakan. Jadi akhirnya esensinya menjadi menurun nih, level PD-nya, komitmennya jadi menurun hanya gara-gara ada stimulus-stimulus yang memang menurut saya kadang-kadang itu perlu kita abaikan atau kita perlu perhatikan, tapi kita selesaikan baik-baik. Gitu.
Oke, terima kasih Pak Yunus. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan, terima kasih. Semoga pertanyaan dapat terjawab ya Bapak Ibu. Dan mohon maaf Bapak Ibu bila ada pertanyaan yang kelewat. Namun Bapak Ibu kami punya YouTube channel nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat YouTube channel kami di Foster and Birch Indonesia. Jadi nanti linknya akan diberikan oleh admin kami. YouTube channel itu berupa interview dengan para narasumber yang merupakan praktisi, sharing ilmu dengan beragam topik lainnya Bapak Ibu. Dan untuk sesi kali ini kita mau foto bersama dulu nih Bapak Ibu. Jadi diminta untuk Bapak Ibu untuk mengaktifkan videonya nih Bapak Ibu. Ayo saya tunggu nih. Di sini ada 3 slide, jadi saya tunggu sebentar. Di slide 1 masih ada beberapa nih yang belum. Wih, ayo sebentar. Ayo, siap bergaya, cantikin, rapin dulu rambutnya. Oke, di slide 3 ini masih banyak nih yang belum ada nih. Yang menampilkan rambut fotonya. Miskin Boleh nih. Aduh, ini kok masih banyak nih yang belum. Ayo Bapak Ibu, tampilkan fotonya. Kita mau bergaya bebas. Ayo Bapak Ibu. Oke, sebentar. Di slide 1 sudah hampir semua. Saya cek dulu, di slide 2 juga sudah hampir semua, tapi di slide 3 masih banyak nih. Ayo Bapak Ibu kami tunggu ya, biar semuanya kebagian. Iya. Iya. Satu persatu mulai menyalakan lampunya, videonya. Oke, udah nih, segini aja nih. Oke, kita mulai saja ya. Sebentar. Oke. Dalam hitungan 1-3 saya akan foto ya Bapak Ibu ya. Siapkan gaya yang paling bagus menurut Bapak Ibu. Siap? 1, 2, 3, cheers! Oke, lanjut lagi untuk yang kedua. Oke, siap nih Bapak Ibu nih. Itu ada yang malu-malu tuh. Ayo. Pak Teguh, ayo Pak Teguh. Siap-siap ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, cheers. Oke, lanjut lagi yang ketiga, terakhir. Oke, 1. Ayo nih yang ngumpet-ngumpet. 1, 2, 3, cheers. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sudah kami. Nanti ini fotonya juga akan ada di MyLips ya Bapak Ibu. Ditunggu saja email dari tim formasi Aqualadia Group. Dan Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti sesi acara hari ini. Nanti jam 2:30 kami akan ada sesi berikutnya nih. Jadi Bapak Ibu yang mendaftar mohon siap-siap ya dengan tema menarik yang lainnya. Untuk sesi kali ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Yunus selaku narasumber hari ini. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua ya. Dan Bapak Ibu kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dari penyelenggaraan webinar hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video Terima kasih Pak webinar Yunus. selanjutnya. Assalamualaikum Pak Yunus. Terima kasih admin.